Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik di masa Prapaskah ini. Masa di mana kita mengolah hidup rohani kita menuju pertobatan dan cinta. Tema yang mau kita renungkan adalah pengampunan Tuhan itu tanpa batas. Maka mari kita melihat bacaan misa hari ini. Yang pertama adalah kitab Nubuat Daniel bab 3 ayat 25 dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 43. Doa Asarya di tengah penderitaan. Baik kalau nanti Anda membaca sendiri doa Asarya ini, karena dalam doa Asarya itulah kita menemukan sikap doa yang benar, kekayaan doa yang melimpah. Dan bacaan misa Injil hari ini adalah Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Yaitu perumpamaan hamba yang tidak tahu berbelas kasih. Hutangnya kepada raja yang begitu besar telah dihapuskan oleh sang raja karena raja berbelas kasihan. Tetapi orang yang berhutang kepada raja yang hutangnya sudah dihapuskan oleh raja itu, ketika ia berjumpa dengan orang yang berhutang kepadanya, orang yang telah dihapuskan hutangnya itu tidak berbelas kasih. Ia tidak bersikap sama seperti raja menghapus hutang orang itu. Bahkan orang yang berhutang itu ia serahkan kepada pengadilan dan hukuman. Maka dari dua bacaan ini, yaitu dari kitab Nubuat Daniel dan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35, ada pesan-pesan pertobatan yang baik kita bisa renungkan. Yang pertama, orang yang menerima belas kasih Allah memang seharusnya juga memberikan belas kasih dan pengampunan kepada sesama. Orang yang tidak mengampuni sebenarnya sedang memenjarakan dirinya sendiri. Mengapa? Karena ketika ia tidak mau mengampuni, maka apabila orang lain melihatnya atau Allah juga melihatnya, ia pun juga akan menerima perlakuan yang sama, tidak menerima pengampunan. Maka orang yang tidak mengampuni sebenarnya adalah orang yang sedang merintis jalan memenjarakan dirinya sendiri. Yang berikutnya, kita tidak bisa meminta belas kasih Tuhan sambil menutup belas kasih bagi orang lain. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah itu juga sebagian dari realitas hidup Anda, juga realitas hidup saya? Banyak orang ingin diampuni tetapi sulit mengampuni. Mengapa? Mari kita belajar dari sikap doa yang menyembuhkan hati, yaitu doa Asarya di tengah-tengah api yang membakar dirinya. Maka tadi saya mengajak Anda untuk membaca pelan-pelan doa Asarya dari kitab Nubuat Daniel bab 3 ayat 25 dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 43. Saya mencoba mengajak Anda untuk mendalami doa Asarya itu yang memberikan kepada kita bekal sikap doa yang benar. Yang pertama, di tengah penderitaan yang berat sekalipun, seolah-olah Allah membiarkan kejahatan melanda dirinya, Asarya tetap ingat akan janji keselamatan Allah pada Abraham, Ishak, dan Yakub.
di tengah-tengah peristiwa ia ada dalam hukuman dibakar untuk menjadikan orang-orang itu menolak iman, menolak janji keselamatan. Maka dalam doa itu, doa Asaria menunjukkan kepada kita doa yang berpengharapan. Yang kedua, Asaria menempatkan dirinya di hadapan Allah sebagai jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah hati. Dia tidak menggugat Allah ketika ia ada dalam bahaya yang besar. Ia tidak menggugat Allah ketika ia ada dalam penderitaan yang besar di tengah-tengah api. Maka sambil memohon supaya jiwanya diterima dan diselamatkan. Ini menunjukkan Asaria memiliki doa yang menyembuhkan karena percaya akan kasih Allah di tengah-tengah penderitaannya yang besar. Bukankah penderitaan yang besar sering menyakitkan kita, sering melukai kita? Tetapi karena percaya akan kasih Allah yang besar, sakit itu tersembuhkan. Yang ketiga, Asaria dalam doa yakin bahwa mereka yang percaya tidak akan dikecewakan. Ini doa yang menyembuhkan karena percaya akan kasih Tuhan. Dan yang terakhir, Asaria menyerahkan cara penyelamatan itu pada Allah. Bukan penyelamatan menurut cara dirinya. Itu dilakukannya sambil memuliakan Allah. Maka doa yang percaya pada penyelenggaraan ilahi adalah doa yang benar. Tidak memaksa Tuhan bekerja menurut cara kita, tidak memaksa Tuhan mengabulkan menurut waktu kita dan memberikan kepada kita persis seperti yang kita gambarkan. Maka sekali lagi saya mengajak Anda untuk membaca pelan-pelan doa Asaria tersebut. Namun kita juga perlu melakukan langkah-langkah konkret, bukan? Maka mari di masa tobat ini kita menjadikan masa Prapaskah ini sebagai waktu yang pertama, waktu untuk berdamai dengan diri sendiri, waktu untuk berdamai dengan Allah, dan waktu berdamai dengan alam ciptaan. Yang kedua, pada masa Prapaskah ini, baiklah masa ini kita pakai sebagai masa untuk melepaskan dendam kita. Karena percaya akan Allah juga tidak akan dendam dengan dosa dan keangkuhan kita. Masa Prapaskah juga bisa menjadi tempat bagi kita untuk mendoakan orang yang melukai kita. Karena doa itu akan menyembuhkan luka hati kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga bacaan-bacaan yang kita dengar dalam misa hari ini menguatkan pertobatan kita dan menjadikan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.